Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinatul Habidah dengan nomor NPM 20187203008. Di sini saya dari kelas 5A Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah. Prinsip-prinsip penulisan ini berlaku untuk seluruh tipe penulisan karya ilmiah, baik berupa laporan, makalah, term paper, skripsi, tesis, maupun disertasi. Untuk yang A, pemilihan topik. Pemilihan dan penentuan topik merupakan tahap awal dari suatu penulisan karya ilmiah tulis. Pemilihan topik ini sangat menentukan arah kegiatan penulisan karya tulis berikutnya. Untuk yang pertama, area topik atau masalah penelitian. Langkah awal dari suatu penulisan karya tulis adalah pemilihan dan penentuan topik. Tidak serupa dengan judul. Pengertian topik lebih luas dari judul karena mencakup pokok dan area yang dibahas dan ditulis. Topik yang digunakan oleh penulis dapat bersumber dari penulis sendiri, B. orang lain seperti para ahli, dosen, atau teman sendiri, C. buku referensi, dan bahan bacaan yang telah dibaca oleh penulis. Topik dari suatu karya ilmiah biasanya tidak muncul diperoleh begitu saja. Topik tersebut merupakan perwujudan dari hal atau kejadian yang perlu diungkapkan. Yang kedua, keterbatasan. Suatu topik masalah harus merupakan topik masalah yang terbaik bagi kita, sehingga kita akan ada menaruh perhatian dan mempunyai dorongan yang kuat untuk melaksanakan penulisan tersebut hingga selesai. Dalam memilih dan menentukan topik, kali kita menemukan beberapa keterbatasan atau SM yang harus disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu A. minat. Topik tulisan sebaiknya sesuai dengan minat kita. Usahakan agar topik masalah yang akan dipilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Topik masalah yang kurang sesuai dengan minat akan menghambat konsentrasi dan keseriusan dalam penyelesaian karya tulis tersebut. B. mampu dilaksanakan. Topik masalah yang dipilih harus bisa dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu penulis harus mempunyai satu kemampuan menguasai materi dan teori atau konsep. 2. Waktu yang cukup. 3. Tenaga pelaksana yang terlatih dan cukup. 4. Dana yang cukup tersedia. Penulis harus dapat menghimpun dana yang diperlukan. C. Mudah dilaksanakan. Penulisan dapat dilaksanakan karena cukup faktor pendukung seperti 1. Data cukup tersedia. 2. Izin dapat diperoleh dari pihak yang berwenang. D. Mudah dibuat masalah yang lebih luas. E. Manfaat. Penulisan harus bermanfaat dan dapat digunakan hasilnya oleh orang-orang tertentu atau kelompok masyarakat dalam bidang tertentu dan khusus. Untuk yang selanjutnya, B. Pengumpulan informasi. Pengumpulan data dan informasi untuk penulisan karya ilmiah atau karya tulis merupakan prinsip berikutnya yang perlu dikuasai. Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan untuk penulisan yaitu yang pertama, evaluasi instrumen adalah alat bantu untuk mengumpulkan data. Instrumen tersebut diformulasikan dan disesuaikan dengan sikap teknik pengumpulan data seperti tes, kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam uji pengujian ada 2 uji, yaitu dengan cara uji validitas adalah uji yang mengukur konsep yang akan kita ukur apakah sudah sesuai dengan yang tercantum pada instrumennya. Misal, uji permukaan atau face validity yang dilakukan oleh seorang ahli. Selanjutnya ada uji reliabilitas adalah uji yang mengukur tingkatan ketepatan atau asuransi dan kemantapan atau konsistensi dari suatu instrumen. Yang kedua, evaluasi sumber. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari data primer atau data sekunder. Tingkat objektivitas sumber dapat diketahui antara lain dengan cara ketepatan pemilihan sumber dan saat pengumpulan data. Yang ketiga, pembuatan catatan.
dimaksudkan untuk memudahkan pencatatan dan pencarian kembali informasi terutama untuk data yang berasal dari data sekunder. Pembuatan catatan dapat dilakukan dengan cara penggunaan kartu, pembuatan sistem penulisan untuk menghubungkan kartu dengan daftar pustaka dan pemilihan bentuk. Selanjutnya yang C, penulisan naskah. Pada umumnya penulisan karya tulis terdiri dari 1. Naskah pertama atau persiapan, mencakup informasi dan data untuk merumuskan ide. Kedua, revisi, dilakukan untuk menyempurnakan pernyataan yang kurang jelas dan perbedaan pada rangkaian tulisan. Ketiga, format, terdapat beberapa format tulisan yang menjadi salah satu persyaratan. Yang keempat, editing akhir, mencangkup pengkajian terhadap topik masalah dan mengkaitkannya dengan seluruh penulisan terutama pada bahasan dan kesimpulan. Yang kelima, koreksi akhir. Koreksi akhir harus dilakukan untuk menyempurnakan tulisan kita. Nah, berikut itu tadi adalah penjelasan dari saya ya teman-teman. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.